kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya menyampaikan sedikit materi, menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Mulyatno. Bapak Mulyatno yang pasti akan sejalan dan pasti juga akan melengkapi dalam artian pada masalah lain yang saya angkat, walaupun itu juga adalah masalah kita semua, masalah khususnya anak muda dan keluarga. Dan saya tambahkan dengan sedikit alasan agama atau dasar agama yang insya Allah akan menjadi pegangan kalian adik-adik sekalian dan pegangan semua pelajar Indonesia khususnya. Karena kalian yang hadir di sini tentu tidak hanya untuk diri kalian, tapi pasti akan ditularkan kepada teman-teman kalian yang lain. Saya beri judul presentasi saya dengan siswa berprestasi. Semua kita, semua orang tua, semua pemimpin bangsa ini menginginkan kita punya siswa-siswa yang berprestasi. Prestasi itu artinya adalah belajar dengan baik dan kemudian bisa membekali diri untuk masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia. Saya berikan 3 hal yang adik-adik sekalian harus miliki dalam masa belajar saat ini. Yang pertama adalah ilmu. Harus menjadi doktrin yang ada di kepala masing-masing adik-adik sekalian. Itu saja, jangan terlalu banyak nonton sinetron, jangan terlalu banyak main main PS, biasanya begitu ya. Boleh main, boleh nonton, tapi ada waktunya yang bisa dibagi dalam keseharian. Yang pertama harus ilmu. Negara-negara maju itu maju karena siswanya, mahasiswanya adalah maju dalam keilmuan. Coba lihat negara mana yang maju tapi keilmuannya misalnya rendah, tidak ada. Setiap negara maju pasti itu didahului oleh, karena memang di sisi keilmuan para pelajarnya itu adalah maju. Saya punya teman, kebetulan dia adalah ahli pendidikan dan ada hubungan dengan UNESCO. Itu katanya di UNESCO sana ada, tahu UNESCO enggak? Tahu ya? Tahu enggak? UNESCO adalah badan yang ada di PBB yang mengurusi apa? Pendidikan ya. Di UNESCO itu ada pembagian negara-negara yang maju dalam pendidikan. Ya, dan Indonesia itu masih di bawah-bawah sekali. Tapi itu sekarang, insya Allah 5-10 tahun ke depan ketika adik-adik menjadi mungkin mahasiswa atau menjadi nanti ahli pendidikan juga, itu akan kita naik tingkatnya. Ya, semuanya itu katanya maju karena memang pelajaran di SD, SMP dan semua. Adik-adik bisa cek nanti di internet, katanya ada 3 negara yang memiliki percepatan tingkat pendidikan yang sangat cepat. Yang satu itu Finlandia, yang kedua Iran, yang ketiga Turki. Itu 3 negara yang katanya dalam 10 tahun terakhir ini punya percepatan yang sangat cepat dalam pendidikan. Nah, teman saya itu bertanya ke yang Finlandia, apa rahasianya? Katanya di sana kelas 4 SD itu ujiannya sudah open book. Apa open book katanya? Buka buku. Maksudnya apa? Ya, jadi boleh contek. Enak dong ya? Enggak gitu. Tapi guru itu memberi buku kepada siswanya, ada 4 buku suruh baca, dan di waktu ujian enggak apa-apa dilihat. Karena soalnya bukan yang ada di buku, tapi yang ada di luar buku. Soalnya bukan sekedar menghafal. Jawabannya bukan sekedar menghafal, tapi analisa apa yang ada di buku itu di kelas 4 SD. Di mana? Finlandia. Turki dan Iran kurang lebih juga melakukan hal yang sama, sehingga mereka punya percepatan yang cepat dalam
pendidikan. Jadi itu yang pertama, harus betul-betul waktu digunakan untuk betul-betul menuntut ilmu satu. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa itu adalah penting, sangat penting. Pertama, tentu bahasa Indonesia sebagai kunci kalian kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan bahasa itulah kita bisa banyak mendapatkan informasi, bisa mendapatkan banyak ilmu. Yang kedua, bahasa apa? Yang perlu kita pelajari? Yang kedua adalah bahasa Inggris. Saat ini adalah bahasa yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan banyak informasi dan ilmu. Yang ketiga tentu juga bahasa Arab penting sekali untuk mendapatkan perhatian, karena itu juga adalah kunci untuk mendapatkan bahasa ilmu, baik itu ilmu agama ataupun yang lainnya. Dan yang keempat, ini bahasa apa saja. Bahasa apa saja itu adalah penting, karena khususnya dunia saat ini, dunia internet, dengan modal bahasa kalian bisa kemana-mana. Tetap mungkin di Depok, tetap mungkin di Pondok Gede sana, tapi kita bisa kemana-mana dengan bahasa. Tapi tanpa bahasa nggak bisa. Dengan internet itu kalian bisa mencari apa saja. Dan kelak ini adalah bahasa itu, dan dari sekarang kita bisa lihat bahwa bahasa itu adalah modal juga kalian untuk menjadi seorang yang mandiri, bisa punya penghasilan yang cukup dengan bahasa. Mungkin sebagian orang bisa saja dengan penghasilan 1 juta itu sebulan. Orang yang ahli bahasa itu 1 jam bisa dapat 1 juta. Percaya enggak? Percaya enggak? Harus percaya, saya mengalami. Pak Zulhan ini tahu bahwa dalam beberapa forum itu kita yang punya pandai bahasa itu, coba kalau ada seminar-seminar untuk kalian bisa dapat ilmu. Yang ketiga adalah skill, kemampuan. Tidak cukup ilmu itu, tidak cukup informasi, tapi bagaimana kita bisa misalnya manajemen misalnya dan yang lain. Itu adalah modal supaya kita dianggap sebagai siswa berprestasi, sehingga masa depan kita bisa masa depan yang lebih baik, masa depan bangsa ini. Karena itu ada sebuah hal yang harus kita hindari sebagai pelajar itu. Kalau tadi yang pertama itu adalah narkoba, yang kedua yang menjadi masalah yang akan menjauhkan pelajar kita dari prestasi itu adalah tahu ya, tawuran, berantem satu dengan yang lain, itu harus kita katakan tawuran no. Kita tidak mau untuk begitu, karena itu buang waktu, karena itu akan menjauhkan kita dari ilmu, karena itu juga akan menjadikan kita terbelakang. Insya Allah kita akan menjauhi tawuran dan juga narkoba seperti yang tadi disampaikan, dan banyak hal lain negatif yang akan kita tinggalkan, yaitu memperkuat keimanan pada hari kebangkitan, yakni bahwa kita hidup di dunia itu tidak hanya hidup mati selesai, tapi kita akan dibangkitkan, dan di situ akan dimintai pertanggungjawaban, di situ akan dihisab. Ini memang sulit karena kita semua tidak pernah mati dan tidak pernah juga dibangkitkan. Pernah ada yang mati di sini? Tidak pernah ya. Kita semua tidak pernah mati. Satu. Yang kedua, kita tidak pernah bertanya kepada yang sudah mati dan kemudian kita bisa tanyakan, benar tidak ada hari kebangkitan? Pernah tidak? Tidak pernah. Memang itu sulit, karena itu penting untuk kita tanamkan dalam diri kita dengan argumentasi rasional dan juga argumentasi Al-Quran. Kenapa rasional penting? Karena kalian duduk sudah di SMP dan nanti SMA, khususnya pelajar SMA itu biasanya tidak bisa terima begitu saja, tidak cukup sesuai dengan akal, yang akal kita bisa menerima itu, ya.